makan belum? Sudah. Wanita bawa makanan. Sudah belum? Belum ya. Jadi ada yang sudah, ada yang belum ya. Yang ya mungkin kursinya yang kosong bisa diisi dulu. Tapi harus di sini ngomongnya ya, di sini supaya kelihatan. Oh, ramai ya malam ini ya. Yes. Apa yang membuat Bapak Ibu datang ke sini malam ini? Training. Ada Pak Erwin. Training belajar. Kalau saya lihat di sini kurang lebih ada 60 orang yang bilang training satu, yang bilang belajar satu, sisanya mau ngapain? Sisanya yang tadi jawab belum makan berarti. Ya, mana tahu malam ini ada kan kue Natal gitu. Ada nggak teman-teman yang bawa kue Natal ada nggak? Ya, belum. Belum ada ya? Aduh, sayang sekali. Oke, saya hari ini dipercaya untuk membuka. Oke. Nah, sepertinya Bapak Ibu datang ke sini karena lihat posting di grup ya. Ya. Benar nggak? Betul. Ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu untuk datang malam ini, benar nggak? Betul. Karena topiknya sepertinya menarik ya. Kalau topik yang lain kurang. Kalau topik yang malam ini sepertinya ini yang saya cari-cari selama ini. Sudah 1 tahun saya nunggu topik ini. Ya, sudah 2022 saya tunggu setahun dari Januari sampai sekarang muncul topik ini. Teknik closing katanya. Siapa yang butuh? Oh, semua butuh ya? Sudah closing belum? Ada yang sudah, ada yang belum? Oke, nah, nggak terasa bentar lagi kita akan akhiri 2022 dalam hitungan hari ya. Bagi teman-teman yang akan merayakan Natal juga dalam hitungan hari, nggak sampai minggu akan merayakan Natal, dan tahun baru juga ya nggak sampai 2 minggu lagi. Kira-kira apa yang sudah dilakukan di 2022 sudah terselesaikan belum? Belum? Masih banyak kan? Masih ada waktu untuk selesaikan di 2022 ini? Oh masih ya? Sekejap. Hanya saya ingat 2022 itu cepat banget berlalu. Sangat. Khususnya tahun ini, sangat cepat. Ya, terasa baru tahun lalu mau masuk tahun 2022, nggak terasa hari ini kita berbicara di pertengahan Desember. Ya, nah malam ini juga ada 2 hal yang akan dibawakan. Pertama adalah training seperti biasa di hari Senin. Kemudian ada topik kedua, pembahasan kedua adalah pembahasan dari top leaders meeting di Geneva, Swiss. Ya, sudah pada tahu belum apa yang dibahas di Swiss kemarin? Belum. Nggak ikut ya? Oh nggak ikut? Oh sama kita nggak ikut. Saya juga nggak ikut kemarin. So kalau sama-sama nggak ikut kita bisa tos ya. Sama nasinya, gitu ya? Nggak enak. Cuma bisa dengar hasil meeting itu. Yang jelas meeting itu akan sangat berimbas ke kita di Liwe Indonesia maupun Liwe Internasional untuk tahun depan. Karena yang saya dengar selentingan bahwa di hari itu pembahasannya benar-benar wow. Khususnya 3 bulan ke depan. So 2023 nanti akan seperti apa ditentukan oleh penutupan tahun di 2022. Para pemimpin setuju nggak? Yang setuju yang belakang. Yang lain nggak setuju ya? Yang setuju juga cuma 7 orang. Yang lain setuju apa enggak? Ayo, kalau setuju atau enggak coba ikhlas boleh nggak? Kalau enggak kita ini nih minta bayaran. Ya. So saya selalu percaya adalah hari esok ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Ya. Oke. So tanpa mengulur waktu, topik yang Bapak Ibu tunggu malam ini akan dibawakan oleh orang yang tepat. Karena secara pembuktian beliau sudah buktikan bahwa topik ini beliau pantas bawain. Karena
dengan topik inilah dia bisa menciptakan apa ya, hal-hal luar biasa yang dalam beberapa tahun ini. Oke, so Bapak Ibu sudah siap belum? Yakin sudah siap? Ya, fokus ke depan, jangan berkedip. Handphone silent kan? Ya, untuk 1 jam ke depan aja. Siap. Silent kan, fokus benar-benar. Mungkin dari topik malam ini akan membawa hasil yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Oke, so saya undang setnya tepuk tangan Bapak Ibu untuk tim Supreme Kesetuan. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Suara beda ya? Beda ya? Tahu nggak bedanya apa? Itu suara lebih romantis. Ini suara lebih terus terang. Jadi saya sangat bersyukur karena ada brother saya satu ini yang selalu dampingi saya dari 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu sampai hari ini. Setiap kali saya mau buat acara apapun, beliau selalu support. Selalu. Jadi kalau saya bilang sama Bapak Ibu, kalau mau cari partner seperti ini. Mau cari partner. Ada orang dia bisa duduk di situ dengar kita ngomong. Dan ada satu lagi on the way. Sama juga. Pak Henry, Pak Erwin Chua, mereka berdua adalah orang yang dari dulu support saya. Dan kita dulu belajar di panggung, sama-sama kita belajar. Bagaimana ngomong, topik apa, dan bagaimana supaya audiens tidak bosan, dan bagaimana kita lihat kesimpulan. Nah, tercipta bukan di panggung ini, tapi di Kelapa Gading. Dulu kalau mau training, kita harus ke Kelapa Gading. Jauh nggak Bapak Ibu? Lebih nggak datang. Bukan hanya jauh, macetnya minta ampun. Apalagi waktu 2017, itu lagi buat jalan itu tuh Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau masuk ke kantor itu agak muter balik sekitar setengah jam lah. Di Kelapa Gading. Dulu. Makanya kami training paling banyak 5 orang. Dan hari demi hari makin lama, makanya saya bilang sama teman-teman, kalau hari ini kita ada training atau ada agenda dan tidak ramai, biasa aja sudah. Dulu juga gitu. Tapi yang saya tahu adalah setiap kali training yang duduk di sana, sampai hari ini, dia sudah jadi pasti. Itu yang saya lihat. Bagi yang kadang datang, kadang tidak datang, biasanya dia punya hasil juga kadang ada, kadang tidak ada. Itu sudah hukum sebab akibat. Betul lah Bapak Ibu? Dapur tuai. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti akan lihat berapa bulan ke depan perubahan leader-leader dalam ruangan ini yang sangat besar. Terus sebelum saya mulai kita punya topik, Bapak Ibu ada rasa nggak? Kenapa sekarang training sudah mulai ada banyak orang? Why? Karena dulu yang salah adalah saya. Saya yang salah. Kenapa saya salah? Karena saya tidak membuat satu tujuan yang jelas di dalam grup. Bahwa apa yang mau di-trainingkan tidak jelas. Sehingga orang tidak pun datang. Begitu tujuannya jelas, teman-teman tahu, I need this, saya butuh. Jadi saya mau datang. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi di sini izinkan saya minta maaf sama semua leader. Next time tak ada yang salah lagi. Thank you. Nah, jadi saya belajar. Saya coba buat. Oh, rupanya kalau ada topik lebih ramai. Dan sama kayak kita kemarin bahas cara mengundang, tujuan jelas. Nah ini sudah ada pembuktian belum Bapak Ibu? Selama ini kita mengundang teman-teman training tidak jelas sehingga yang datang tidak banyak. Begitu tujuannya jelas yang datang sudah ramai. Nah untuk next OBP juga sama. Kita mesti harus ada satu kejelasan bahwa nanti yang jadi MC siapa, lalu nanti yang akan membahas marketing plan siapa, lalu nanti yang akan membuat satu closing itu siapa. Baru teman-teman kita datang, dia bisa ngobrol dengan sangat-sangat nyaman. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Tapi di grup kita tidak akan umumkan siapa yang MC siapa ini. Kenapa? Karena kita adalah keluarga. Kita sudah orang sendiri kok. Bapak Ibu sudah jelas. Di Bekasi siapa? Di kantor siapa? Karena sudah 6 bulan lebih. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membaca lah. Betul nggak? Atau Bapak Ibu bisa buat satu terobosan yang menurut saya cukup menantang Bapak Ibu, dan saya pastikan calon pasti datang. Mau tahu nggak seperti apa? Saya dulu buat seperti itu. Saya bilang sama teman saya, nanti malam sistem kita
gue salah satu pembicara. Saya salah satu pembicara. Dan saya juga nggak tahu hasil saya seperti apa. Nanti kamu datang lihat, kamu bantu saya lihat. Kurangnya di mana? Kira-kira tuh bisa datang. Dan pas dia datang, Bapak Ibu yang ngomong atau bukan? Nah itulah yang menurut saya siapa yang di di sini dia menang. Yang di bawah selalu bukan tidak menang, tapi agak lambat dia menang. Jadi dari poin ini saya saran ke Bapak Ibu kalau ada kesempatan diri di sini, jangan yang duduk di bawah. Oke nggak? Oke. Saya tidak akan ulangi lagi apa yang sudah kita training minggu lalu, karena sekarang adalah lembaran baru, kita start baru. Dari awal kita training basic, betul Bapak Ibu? Kita training marketing plan, kita training OBP. Kemudian setelah itu kita baru training marketing plan yang detail. Setelah itu kita training cara mengundang. Setelah cara mengundang, orang sudah datang. Sekarang kita bahas teknik closing. Jadi susunan training itu bukan sesuka hati kita kasih Bapak Ibu. Kita harus bikin step by step, dia per chapter. Menurut Bapak Ibu, tim ini punya harapan besar. Punya. Punya nggak? Punya. Karena dia bergerak sesuai dengan tahapan-tahapannya. Wajar, karena ini Virgo. Yang ngerti bintang-bintang katanya itu Virgo. Kenapa Virgo? Semua mau detail. Lalu dia berurutan punya. Dia nggak bisa langsung suka-suka punya. Betul nggak? Kata orang. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu, saya Virgo yang seperti apa? Virgo yang menyatu dengan bintang yang lain. Luar biasa. Ya, jadi mau bintang apapun, yang mana ya sudah. Dalam bintang lagi. Bintang hanya ada di langit. Kita adalah manusia. Menurut saya adalah kita yang menyesuaikan. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Dan sebelum saya masuk ke teknik closing, saya ingin sharing sedikit sama Bapak Ibu. Berapa hari ini saya ada duduk sama leader, saya ada ngobrol sama mereka, saya ada dapat beberapa kendala dari leader, dan mereka tanya saya, bagaimana solve? Contoh. Teman-teman ada tanya saya gini Bapak Ibu, dia tanya, Wih, kamu punya tim kan besar. Ada nggak yang kamu paling cocok, kamu paling sayang punya orang leader? Ada nggak Bapak Ibu seperti itu? Ada nggak? Dan kita boleh nggak seperti itu? Hah? Enggak. Kenyataannya? Iya. Dan pertanyaan itu membuka mindset saya, membuka baju saya, membuka dalaman semua. Saya langsung pikir, saya selama ini pilih-pilih nggak? Susah tanya diri sendiri. Jadi rupanya puji Tuhan, Pak Doni ajarkan tidak boleh pilih-pilih. Turunan dari Pak Doni semua harus sama. Jadi saya jawab sama beberapa leader itu, saya bilang ya pasti tim kalau besar tidak ada semua leader itu sama, pasti beda-beda. Dan kalau saya bilang ada satu yang saya paling cocok, berarti saya lebih prioritas ke dia, yang lain otomatis rugi. Betul nggak Bapak Ibu? Berarti mindset kita berpikir ini orang cocok sama kita sehingga kita sama dia. Sebenarnya salah Bapak Ibu. Sebenarnya kita nggak bisa kayak gitu. Kita sebenarnya adalah seorang yang kita harus, menurut saya Bapak Ibu, kita yang transform diri kita untuk menyesuaikan dekat sama dia. Kita yang transform diri kita. Kalau lagi sama ini, saya akan berubah jadi apa? Sama ini saya berubah jadi apa? Ada tim kita yang tidak bisa ngomongin sama serius punya Bapak Ibu. Tapi dia fight, tapi tanpa kita ngomong serius. Ada juga orang yang setiap hari yang ngeluh punya, ada. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Dan boleh nggak kita bilang ini suka ngeluh, saya nggak mau handle dia, saya yang lain aja. Saya gitu Bapak Ibu, bukan artinya tidak handle dia. Saya punya waktu lebih banyak kasih yang tak ngeluh dulu. Kenapa? Karena daripada semua kita buat, tidak ada yang berhasil. Setuju nggak? Jadi agak bertolak belakang dengan apa yang tadi kita sampaikan. Artinya apa? Bukan kita yang pilih kasih, tapi kita yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kenapa saya mau bahas semua ini? Karena dia berkaitan di dalam teknik closing Bapak Ibu. Kalau kita bahas teknik closing, otomatis kita bahas penolakan. Betul Bapak Ibu? Betul. Kalau tidak ada penolakan, tidak akan ada muncul yang namanya teknik closing.
Kalau ketemu orang, setiap closing, teknik closing sudah tak dibutuhkan. Justru karena dia ada penolakan, sehingga muncul teknik closing. Jadi saya bersyukur dengan masalah-masalah yang ada, karena masalahlah yang menciptakan peluang, Bapak Ibu. Setuju nggak? Setuju. Orang tanya, Win, kenapa kalian bisa ngobrol sama semua orang, bisa masuk kuliah? Ya karena kita banyak dimarah orang sudah. Leader tim saya bilang, jangan ajarin. Dia kalau calon ngobrol, dia nggak tahu punya. Terus lama kali dia baru masuk. Atau dia nggak masuk-masuk, atau dia diam saja. Modalnya ngomong kita gini, kita rasanya gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu ada dua pilihan. Satu, pilihannya adalah putus hubungan. Ya kan? Berarti kita tidak akan malu lagi. Yang kedua adalah transform, mengembangkan diri. Tunjukkan ke dia. Kalau saya sama siapapun saya bisa ngobrol. Bahkan kita belajar mau bahasa apapun kita hantam. Betul nggak Bapak Ibu? Nah sekarang saya lagi coba pakai bahasa Mandarin untuk OBP. Saya lagi coba pakai bahasa Inggris untuk OBP. Dan kalau bahasa Indonesia sudah hari-hari. Dan sekarang saya coba pakai bahasa daerah Hainan untuk OBP. Dan saya mau coba transform diri saya menjadi semua masuk punya. Dia mau orang apa? Kita bahasa apa? Sementara di Indonesia, saya melihat Inggris, Mandarin, Indonesia 3 paling penting. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Dan saya sekarang baru merasa, rupanya kalau di market, bahasa apa yang keluar dari mulut kita ini punya power Bapak Ibu. Orang langsung melihat bahwa orang ini tidak main-main. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Kenapa saya cerita ini lagi? Karena dia ada kaitan dengan power teknik closing. Kita closing bukan sehebat apa kita ngomong. Bukan Bapak Ibu. Banyak orang pikir, Win, cara closing ada berapa? Menurut Bapak Ibu, cara closing ada berapa banyak? Banyak? Atau saya bilang, penolakan closing berapa banyak? Banyak. Kuantitinya yang banyak. Tapi alasan closingnya tidak banyak. Betul? Karena kita tahu, di bisnis kita ini ataupun bisnis apapun, sudah pasti penolakan akan lebih banyak daripada yang menerima. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu sadar nggak itu dulu? Tahu nggak? Terus kenapa pada saya kena dua penolakan langsung mundur? Atau baru closing 2 dia bilang riwayat penuh harapan. Ditolak 2, seluruh dunia tak mau. Ada nggak yang seperti itu Bapak Ibu? Ada. Saya dulu punya tim dulu, waktu awal kita jalani, bulan pertama closing banyak. Oh, riwayat satu-satunya jalan saya sudah. Very good. Bulan kedua, mulai di PHP orang dan mulai closingnya tidak bisa, baru kena 3. Dia ketemu saya, dasi tak pakai lagi. Ngopi, dia diam aja. Kenapa? Lu tahu nggak? Seluruh dunia tak mau. Seluruh dunia. Kamu ngomong berapa orang punya penolakan? Tidak ada. 3. Dan saya senyum, saya minum kopi, saya buka Google, saya kasih dia lihat. Lihat apa mau tahu Bapak Ibu? Saya kasih dia lihat populasi dunia 7 miliar lebih. Dan dunia kamu cuma 3 orang. Kamu nggak boleh pakai bahasa semua seluruh dunia tak mau. Betul nggak? Kalau seluruh dunia nggak mau, cicilan mobil saya siapa bayar? Kita ngopi ini siapa? Dari mana kita bisa bayar? Betul nggak? Jadi sekarang kita sedikit kupas, karena malam ini kita ada 2 tema yang mau kita bahas. Saya akan lebih percepat, karena setelah saya dari kemarin malam, sekarang saya sudah dapat kegiatan baru selain urus anak punya pampers. Kita ada waktu untuk pikir besok mau ngapain. Jadi pas setengah jam setelah pampers gitu. Wah, ada hikmahnya sekarang Bapak Ibu. Jadi pada saat pagi tidak ngantuk. Dulu kalau saya kurang tidur aja, saya sudah tak bisa bangun pagi-pagi Bapak Ibu. Sekarang pagi dia bisa. Kenapa? Karena setengah malam itu sudah persiapkan besok mau ngapain. Atau kemarinnya sudah saya siapkan besok saya mau ngapain. Betul nggak Bapak Ibu? Karena menurut saya manusia hidup itu karena dia punya tujuan dia berhidup.
Kalau dia tidak punya tujuan, artinya dia lagi tunggu mati. Menurut saya tidak ada orang yang malas. Yang ada adalah orang yang belum punya tujuan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Setuju tidak? Setuju. Jadi kalau Bapak Ibu lihat diri kita sendiri lagi malas, kita harus cari tahu tujuan kita apa nih? Tujuannya apa nih? Tadi saya senang sekali ya, Bro Patra baru saya sampai dia kasih saya lihat wallpaper handphonenya. Wah, dikasih saya lihat mobil yang dia mau beli nanti. Menurut Bapak Ibu, ketemu downline lebih enak yang seperti ini atau dia kasih lihat WhatsApp punya percakapan? Mana lebih enak? Yang pertama. Dan Bapak Ibu harapin partner Bapak Ibu yang seperti apa? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Terus saya tanya, Bapak Ibu hari ini memposisikan diri yang pertama dan yang kedua? Pertama. Masa Ya. ketemu Pak upline, selalu kasih lihat tujuan target. Ya. Betul nggak? Yes. Betul. Tak pernah kasih dia lihat, bro, ini sudah undang 3 kali. Terus, yang mana yang dibahas? Bapak Ibu harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Pada saat kita membuat hal seperti itu, nanti dia tuanya seperti itu. Yes. Budaya tim Bapak Ibu, dia akan seperti itu. Kalau Bapak Ibu setiap hari ngomong impian sama tim, dia turunnya semua impian itu. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Nah sekarang saya setiap hari lagi lihat mobil, setiap hari saya lagi ngobrol sama Bu Martina dan kawan-kawan mobil terus hari-hari. Tiap hari Bapak Ibu bisa bayangin, ada nggak orang lihat mobil tiap hari punya? Kerjaan lain nanti dulu, mobil dulu. Oke, kenapa panjang lagi saya tambah? Karena balik lagi, pada saat saya punya target yang besar Bapak Ibu, teknik closing bagi saya sudah tidak ada masalah. Pada saat kemauan saya lagi besar, teknik closing itu sudah hilang. Itu sudah menjadi 1000 cara, berbagai cara, atas kemauan itu saja. Semuanya kita ngomong, kalau Bapak Ibu tidak percaya, Bapak Ibu tanya Bu Martina, Bu Edi, dan tim lead yang lain. Coba tanya, waktu kamu tim lead Pavu, caranya gimana sih closing orang? Lihat mereka bisa jawab. Confirm tak bisa jawab. Mereka hanya tahu waktu itu harus closing aja. Dia mau ngomong apa, dia sudah lupa. Dia sudah tidak tahu juga dia mau ngomong apa. Betul loh Bapak Ibu? Nah, poin pertama adalah kemauannya kita itu tujuan. Settingannya itu dia cukup besar dia. Goal cukup kuat tak? Goalnya itu. Goalnya. Kalau goal nggak cukup kuat, sebagus apapun teknik closingnya, menurut saya itu hanya sampah. Menurut saya. Tapi nggak artinya saya skip teknik closing, tidak. Dia tetap ada poin-poinnya. Sekarang kita akan masuk ke yang namanya penolakan Bapak Ibu. Selama 6 tahun saya di Riway, saya menerima beberapa penolakan yang sudah saya rangkum menjadi hanya beberapa saja. Selama 6 tahun di Riway Bapak Ibu, katakanlah kita di Riway untung puluhan miliar dan ketemu dengan penolakan yang hanya beberapa. Menurut Bapak Ibu bisnis ini oke? Oke kan? Kita punya bisnis, tapi penolakannya hanya beberapa poin dan bisnis itu menciptakan puluhan miliar profit kita. Oke nggak bisnis ini? Oke. Nah itu dulu kita ambil. Saya tidak membuat menjadi urutan, tapi ini adalah acak-acak, ya. Karena menurut saya dia tidak berurutan, tergantung sama siapa. Oke, kita coba kita bahas. Menurut saya Bapak Ibu juga sudah alami. Yang mungkin pertama, yang saya lihat adalah teman-teman akan cerita bahwa dia tidak punya waktu untuk jalankan bisnis ini. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Betul nggak? Ya. Ada yang karyawan, ada yang self-employed, ada yang pengusaha. Tapi yang membuat saya heran adalah semua kalangan jawabannya bisa sama. Saya tidak punya waktu untuk jalan bisnis ini. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau teman-teman kita membahas dia tidak punya waktu, harus kita counter atau harus kita kasih pemahaman? Menurut saya lebih baik kita mencari pemahaman untuk teman kita. Jadi biasanya saya akan ngobrol sama teman saya. Oh bro, kalau boleh tahu, kamu sibuknya ngapain saja? Kalau boleh tahu. Saya lihat kamu sesibuk itu, berarti sekarang perkembangan luar biasa di bisnis kamu. Betul nggak? Dan teman kita biasanya dia jawab,
dia akan kasih tahu kita kok dia sibuk gini. Dan lebih banyak yang saya temui, dia sibuknya cuma sampai jam 5, jam 6 sore. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Yang lebih banyak sibuk itu sampai jam 5, jam 6 aja Pak. Dan saya bilang sama dia, saya akan cerita sama teman saya. Saya bilang, bro, saya juga banyak teman-teman yang sama kayak kamu. Saya samain loh. Sehingga kamu lihat agenda saya. Kamu lihat. Dan kamu lihat teman-teman saya di komunitas ini. Bahkan ada karyawan, ada pengusaha gede sekalipun ada. Kenapa mereka juga bisa? Saya kasih tahu dia alasan. Karena kebanyakan agenda kita adalah setelah office hour. Jam 7 baru mulai. Dan weekend kami memilih untuk lebih banyak lagi. Dan bro bisa lihat di grup. Kalau Senin sampai Jumat nggak terlalu ramai kan? Iya, karena banyak orang tak ada waktu juga. Tapi Sabtu Minggu kamu lihat sepenuh apa ini Pak? Supaya teman saya jelas bahwa dia sebenarnya bukan tidak ada waktu, tapi belum diatur saja. Tapi semua itu adalah dia setelah dia sudah tahu kalau dia join ke sini, benefit untuk dia apa Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak perhatiin ya, agenda kita itu hampir semuanya jam 7 malam. Hampir semua. Betul nggak? Nah itu bukan tanpa alasan Bapak Ibu. Terus saya akan cerita juga beberapa teman-teman saya, mungkin contoh Dr. Kristi yang satu hari, tapi saya nggak akan bilang sama teman saya, loh, ini ada orang lebih sibuk dari kamu. Saya nggak akan bilang gitu. Saya cuma akan cerita sama dia, ya kadang-kadang saya juga bingung loh. Saya full time, ada teman saya tidak full time. Dia praktek satu hari 3 tempat. Saya lagi bingung dia bagaimana dia akhir waktu juga. Tapi dia melalui sistem ini bekerja sama, membuat satu hasil yang mengejutkan saya juga. Saya akan bercerita sama teman saya supaya dia paham. Kalau ngomong kasarnya Bapak Ibu, dalam hati aja nih, jangan ke teman kita, nanti dia tersinggung. Ya, boleh ya? Boleh. Sama kita aja. Bapak Ibu tahu Pak Antoni Salim tidak? Sibuk kan? Pasti sibuk lah orang sukses segitu. Dikasih? Sibuk. Orang-orang sukses dunia sibuk kan? Mereka pun masih punya waktu loh Bapak Ibu. Untuk sosial. Untuk ketemu sama keluarga dia. Itu orang-orang dunia loh. Yang kita bilang bisnisnya bukan T lagi sudah, mungkin kuadriliun. Mungkin. Betul nggak? Mereka aja masih punya waktu. Jadi bagi saya, tidak ada orang yang tak punya waktu. Kita sendiri harus jelas dulu bahwa tidak ada manusia yang tidak punya waktu, karena semua sudah diberi waktu 24 jam secara adil. Oke Bapak Ibu, kira-kira poin ini kita bisa tangkap. Kita akan skip cepat. Ya. Karena saya mau Bapak Ibu paham aja dulu. Kenapa agenda kita jam 7 dan manusia itu tidak ada yang tidak punya waktu aja. Itu aja cukup kita paham. Dan di tim kita banyak orang yang mungkin lebih sibuk dari teman kita, yang hari ini juga ada hasil. Nah, beda sama kami dulu, belum banyak yang ada hasil, jadi kami harus cari gini muter baru bisa suruh teman kita ke sini. Kalau sekarang sudah beda, sudah banyak bukti. Dan penolakan kedua kita coba bahas. Selain dia tidak punya waktu, dia tidak punya apa. Punya teman. Dia bilang saya tak punya orang. Nggak punya. Saya tak punya orang, betul kan? Saya biasanya, saya akan pakai emotion, emotion, bahasa Spanyolnya emotion. Malah ke Argentina khusus itu kan. Banyak yang sedih dah. saya termasuk orang yang tidak sedih karena itu bukan favorit saya dua-duanya. Favorit saya sudah selesai, Portugal. Karena Cristiano Ronaldo, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia kaya, bukan. Karena dia punya jiwa spirit, disiplinnya dia. Itu membuat saya mengidolakan Cristiano Ronaldo. Bapak Ibu nanti searching lah Cristiano Ronaldo seperti apa. Disiplinnya gila minta ampun Bapak Ibu. Sudah top dunia, datang lebih awal, pulang paling malam. Sampai hari ini. Nah, kan? Gara-gara cinta bola. Dan dia teman-teman saya, dia akan bilang dia tak punya orang. Biasanya saya kasih emotion kaget.
anak saya. Kamu sini sudah 10 tahun loh. Aku pindah sini baru 3 tahun. Kamu nggak punya teman, terus gimana dengan saya loh? Jangan main lah. Ya bercanda. Maksud orang kamu nggak ada orang tuh orang seperti apa yang kamu tak ada bro, kita coba bahas. Dan di sini saya cuma butuh orang yang seperti apa bro. Kita bahas dulu. Jadi jangan gampang telan Bapak Ibu. Jangan gampang terima. Karena itu adalah sebenarnya alasan-alasan yang klasik. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Klasik. Jadi pada saat saya akan bercanda sama dia, saya tanya dia, bro, ini sorry ya. Coba kamu buka handphone dong. Coba kamu lihat kontak kamu. Ada berapa? Dia pasti ketawa langsung, banyak banget. 4 saja. 4 segini bro. Daripada kita sibuk tak jelas pun tak dapat segini. Banyak. Apa itu? Jadi pakai bawaan bercanda, jangan didikte Bapak Ibu. Tak baik kita dikte orang. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Jadi biasanya saya cerita sama teman-teman dan begitu dia buka di kontak numbernya, saya akan tanya dia. Kalau kita pikir-pikir, saya dulu juga nggak tahu mau cari siapa. Tapi begitu saya melihat mereka, saya datang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali di acara. Saya nampak jelas orang yang kita butuh tuh orang seperti apa. Dia bilang seperti apa? Hari Selasa ikut saya ke Bogor. Saya tarik ke acara lagi Bapak Ibu, supaya dia ke sini lihat. Teman-teman kita di sini seperti apa? Untuk satu gambaran untuk dia. Bisa nggak dia punya teman seperti Patra misalnya? Mirip-mirip punya. Kadang-kadang manusia kan gitu, dia harus datang dulu, dia baru ingat. Oh kayaknya saya belum cari itu tuh. Betul nggak? Atau pakai cara boring. Very good. Boring begitu marketing plan sama orang, dia langsung ngobrol punya. Pak, kalau saya lihat pandangan Bapak, saya dengar boring. Kayaknya Bapak sudah tahu ini siapa kan? Boring. Bapak juga sudah tahu ini siapa Pak? Betul nggak Pak? Coba Bapak pikir. Ini kira-kira siapa Pak? Sepupu Bapak? Saudara Bapak? Atau siapa Bapak? Langsung kasih dia mikir waktu marketing plan Bapak Ibu. Jadi pada saat closing, dia sudah ada alasan, dia ada orang. Nanti kamu sudah sepupu Pak ini. Itulah kehebatan boring. Kita harus belajar dari orang-orang yang berhasil. Bukan duduk, ikut dia ngobrol Bapak Ibu. Memang kita ikut ngobrol, tapi kita perhatiin dia ngomong apa. Dia ngapain. Kita curi-curi ilmu Bapak Ibu. Kalau leader ditanya bagaimana, mereka susah jelasin. Tapi Bapak Ibu lihat mereka ngapain, itu lebih gampang belajar. Karena mereka langsung dari dalam, dia langsung keluar punya tuh. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Yang tim Pak Borik pasti sudah pernah lihat Borik itu seperti itu. Dia langsung tanya, ini apa? Ini siapa? Ini siapa? Betul ya? Langsung saya lihat, wah ini gila nih Borik, punya otak. Luar biasa. Kalau Pak Doni marketing plan pernah lihat nggak Bapak Ibu? Mau tahu nggak? Sekali ikut dia terbang, lihat, saya tak boleh ngomong. Bapak Ibu lihat sendiri. Pak Doni kalau marketing plan saya pun gini. Kenapa? Karena angkanya panjang. Angkanya panjang. Kalau bukan angka yang panjang, kertasnya nggak akan keluar. Dan tulisan Pak Doni itu rapi banget Bapak Ibu. Bahkan sama calon di kertas, calon itu bawa kertas pun senang. Karena tulisan Pak Doni rapi. Pernah lihat Pak Doni tulis di sini nggak? Rapi nggak? Bisa lurus gini Bapak Ibu kan? Padahalnya sipit Bapak Ibu. Dan kita bahas lagi. Tadi kalau bilang tak ada orang, untuk Bapak Ibu bisa diterima? Tidak. Bisa terima. Nah, mungkin orang tidak punya teman. Artinya, kalau ngomong kasar, di dunia ini selain dia, semua bukan orang. Artinya kan seperti itu. Kita sendiri yang harus nolak dulu, Bapak Ibu. Jangan terima dulu. Setelah orang ini bilang dia tidak ada orang, dia keluar lagi, Bapak Ibu, apa lagi? Ada uang. Ada uang. Oke. Dia akan ngomong, misalnya ya. Tapi saya lihat Bapak Ibu ya, rata-rata pada saat kita ngomong, mereka tidak akan langsung mengatakan dia tidak ada uang. Dia masih ada jaga. Betul? Gengsi. Terus yang saya pikir, kalau di kampung saya terima kalau dia bilang tak ada uang.
Terus di Jakarta saya pikir Bapak Ibu, tak ada uang. Saya kurang percaya. Saya kurang percaya. Apalagi yang bisa jam 2, jam 3 ketemu saya di mall tertentu. Dan dia bilang kita ada uang. Saya tak percaya punya. Dan kenapa kita ngomong bisa sampai dia bilang kita ada uang? Kenapa? Berarti kan ada masalah di kita. Ya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Atau kita yang memancing dia bilang kita ada uang? Bisa jadi nggak? Bisa. Kalau kita lihat dia pakai ini kita ada uang ini. Nah gitu ya. Nah boleh kan? Boleh nggak? Ya. Karena saya melihat Pak Doni ngobrol sama orang, hampir tidak pernah orang itu bilang tak ada uang. Padahal memang tak ada uang. Kenapa? Karena yang Pak Doni kasih ke dia adalah satu harapan untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga yang tadi dia bilang tak ada uang, itu bukan jadi masalah sudah. Atau kita bilang benar-benar dia tak ada uang, memang tak ada masalah. Saya tanya Bapak Ibu, hari ini kita di Riway, yang kita butuh adalah uang atau orang? Orang. Hmm? Orang. Orang, betul nggak? Ya. Dan saya tanya Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu satu hari bisa ketemu 10 orang nggak? Bisa. Nggak bisa. Pun mungkin tidak ada sebanyak itu mau ketemu kita. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Dan pada saat kita lagi ngobrol sama seseorang yang dia bilang kita ada uang, kita boleh pilih nggak Bapak Ibu? Pilih apa? Karakter orang ini baik atau tidak? Ya. Lalu kebutuhan orang ini besar atau tidak? Betul? Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ini macam tak setuju. Ya kan? Kenapa? Karena saya melihat di tim banyak yang muncul seperti apa. Awal dia bilang tidak ada, begitu acara datang, dia tiba-tiba ada uang. Betul nggak? Kalau masalah berapa nominalnya itu ya relatif. Tapi Journey Way nggak sampai harus pakai sertifikat rumah, nggak ada. Bisnis ini nggak harus pakai gadai sertifikat rumah, nggak ada Bapak Ibu. Walaupun ada teman yang pernah bilang sama saya mau gadai sertifikat rumah, saya dia jangan. Oh, bukan saya tak berani terima, karena saya merasa dia belum siap. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Jadi ada teman tim saya bilang, kamu kenapa tolak omset? Saya cuma bilang, buat apa terima omset yang tidak real? Yang menghasilkan buntut yang panjang. Untuk apa? Kita sudah bilang sama orang bisnis ini tidak ada buntutnya. Dan kita masih mau buat jalan buntutnya sendiri lagi. Kan aneh Bapak Ibu. Betul nggak? Dan saya akan cerita sama teman saya, kalau dia memang benar-benar tidak ada uang, saya bilang, itulah tujuan saya kenapa saya ketemu kamu. Karena saya tahu kondisi kamu sekarang lagi susah. Saya tahu kondisi kamu sekarang. Dan kita share. 10 tahun terakhir gimana kita punya perjuangan. Kamu sana gimana? Karena kalau dia bilang kita ada uang, kalau kita counter, kamu masa nggak ada uang, teman kita marah begitu. Tapi kalau saya terima dia tak ada uang, bukan saya terima sebenarnya. Saya akan tanya dia, saya akan bilang sama dia juga, ya justru saya ngerti posisi kamu. Saya merasa saya sudah terbantu, saya ketemu kamu hari ini. Mana tahu apa yang saya dapat, kamu juga bisa dapat. Mana tahu. Dan kalau benar-benar kalau kamu keuangan lagi susah, boleh nggak aku tahu 5 tahun terakhir apa yang terjadi? What happened? Kalau dia bisa cerita, benar dia ada uang. Kalau dia bilang ada lah, itu cek yang percaya. Kita kan sebagai leader adalah bukan hanya untuk ambil uangnya, tapi untuk selesaikan masalah dia, gabung jadi partner Bapak Ibu. Itu mindset kita dari Riway kan? Ya. Bukan karena orang ini ada uang berapa kita ketemu dia untuk closing berapa, bukan kan? Ya. Karena masing-masing punya kepentingan, setuju nggak Bapak Ibu? Betul. Saya melihat, teman saya ini memang dia tak punya uang misalnya, tapi perjuangan dia selama 5 tahun seperti ini. Dan saya akan bilang sama dia, yuk kamu ikut saja dulu. Ya. Kalau sistem ini bisa bantu kondisi kamu hari ini, kita sama-sama cari solusi. Kita adalah human to human, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang kita bisa lakukan hal seperti itu? Karena Bapak Ibu belum terlalu sibuk seperti Pak Wing Chua. Kalau waktu kita masih banyak yang kosong, kita boleh lakukan hal seperti itu Bapak Ibu. Tapi bukan artinya kita fokus di sana.
Karena tidak bisa kita pungkiri, mau sedekah pun kita harus diri sendiri dan keluarga dulu kita sedekahin. Baru bisa tetangga, baru bisa yang lingkungan. Betul nggak Bapak Ibu? Itu kan saya dulu pernah ikut satu ajaran, bukan ajaran, khotbah yang mengajarkan bagaimana sedekah. Saya belum ngerti, oh berarti sedekah ke tetangga dulu. Habis tetangga, lingkungan. Setelah itu yang agak lebih butuh adalah janda. Betul Bapak Ibu? Ini nggak main-main loh. Ini saya nggak bercanda Bapak Ibu. Saya ngomong serius punya. Jangan lihat muka saya begini, terus Bapak Ibu pikir, yalah, ya bisa berhasil kalau janda banyak sampai. Ada nggak kayak gitu Bapak Ibu? Saya cuma ditanya siapa ya? Oh, ada salah satu teman kita tanya, ada nggak pernah orang bilang sama kamu hari ini berhasil? Ya karena good looking saja. Atau ada siapa di samping kamu? Saya cuma bisa jawab, nggak masalah bagi saya. Kenapa? Karena sebaik apapun orang pasti ada pro dan kontra. Betul? Dan omongan itu dari mulut orang yang tak bisa kita kendalikan. Betul? Jadi harus kita hirau, harus kita ladenin yang seperti ini. Tidak. Anggap lalu aja sudah. Sama sekali tak penting bagi saya. Karena kalau seperti itu yang paling pertama yang masalah rumah. Ya kan? Oh, Pegasus lah datang. Terus sampai istri kita dikasih tahu dia jangan Erwin banyak. Jadi itu tak penting. Kita balik lagi. Masalah kita bilang uang. Menurut Bapak Ibu gabung ke Riway 35 juta kita bilang. Kita sendiri harus sadar dulu bahwa uang ini dikeluarkan, dia mendapatkan apa dulu. Baru kita boleh bilang ini mahal atau merugikan orang atau murah. Tapi bagi saya nggak perlu kita sebut mahal atau murah. Kenapa? Karena itu relatif. Lebih baik kita jelaskan ke teman-teman kita benefit apa saja. Dan kita juga posisinya sama. Awal begitu dengan 35 juta, kan ada uang juga. Balik lagi dia ke Riway Bapak Ibu. Ke kita sendiri. Pada saat ada masalah tidak ada uang. Oke? Dan ada penolakan apa lagi Bapak Ibu? Menurut saya penolakan tak ada uang adalah penolakan yang terbaik untuk saya. Karena di situ dia langsung ungkapkan keluhan dia di mana. Dan memang tujuan saya mau bareng-bareng kita dapatkan itu. Cocoklah kita. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Agak tingkatkan sedikit rasa peduli, boleh nggak Bapak Ibu? Jangan hanya pikir kamu tak ada 35 juta, kamu ada 30. Jangan pikir yang itu. Agak tingkatkan sedikit. Apa yang terjadi? Kenapa? Baik. Kita kan teman sudah lama. Sharing lah. Selama ini kan tidak ada kamu sharing. Saya kira bisnis kamu bagus, kamu ada. Banyak. Gimana? Sharing. Terbuka nggak semua Bapak Ibu? Dan hubungan kita sama teman kita akan jadi lebih baik ya? Dan Bapak Ibu masih takut ada orang? Nggak mungkin ada orang. Karena bawaan kita masuk ke dalam situ seperti itu Bapak Ibu. Oke? Dan yang biasa saya lakukan, saya tidak akan terlalu lama di satu masalah. Contoh, saya ketemu satu orang tidak biasanya ya, saya akan batasi tidak lebih dari 2 jam. Tidak lebih dari 2 jam. Kenapa? Karena ada kerjaan lain Bapak Ibu. Anggaplah Bapak Ibu tidak ada kerjaan lain. Pura-pura sibuk boleh nggak? Boleh. Hah? Seperti calon kita juga pura-pura sibuk. Gitu kan mereka kan? Betul nggak? Kita dulu gitu juga kan? Nah, kayak kita dulu aja sudah macam sibuk betul. Padahal pulang rumah tidur. Ketawa-ketawa. Sekarang begitu ketemu calonnya seperti itu, marah-marah. Padahal dulu dia seperti itu. Oke? Nah, kita bilang tak ada uang, selesai. Dan apa? Saya mau pulang. Saya tanya ke istri saya. Atau saya tanya ke suami saya. Nah, penolakan yang seperti ini Bapak Ibu, menurut saya tak masuk akal. Sama sekali tak masuk akal. Kenapa?
Contoh, saya pernah sharing sama seorang kontraktor yang cukup besar. Dia ngobrol, bahas plan, 1 ID, 3 ID, 7 ID, 15 ID. Oh, sudah jelas. Oh, bagus ya Bina. Respon dia bilang ini bagus. Kita senang nggak Bapak Ibu? Senang nggak? Dalam hati apa? Confirm close. Confirm. Betul kan? Pernah ketemu seperti itu kan? Wih, ini luar biasa perusahaan kamu, produk bagus, plan bagus, tim bagus. Oke. Aku pulang ke tahu istri dulu. Dan besok aku kabarin kamu. Pulang ke rumah, bam, selesai. Ya kan? Saya ketemu banyak, akhirnya saya dapat satu solusi loh. Saya tanya ke teman saya kontraktor, saya bilang, loh, sebenarnya nggak salah kita tanya ke rumah, nggak salah. Cuman nggak tahu kenapa feeling saya gitu. Saya boleh tanya kan? Kamu kan di kontraktor, dan proyek kamu belasan miliar. Pada saat mau ambil proyek itu kamu ada tender tak? Ada uang yang harus dimasukin nggak? Ada nggak? Atau ada budget entertain yang harus keluar nggak? Ada nggak? Terus saya tanya dia, kamu tanya istri ya? Hah? Mungkin 30, 50, 100 juta dia harus keluar tender, belum tentu dapat. Terus saya tanya, kamu tanya istri ya? Dia bilang, oh kalau itu nggak usah. Oh, dia udah jawab. Dan saya tanya dia, Dan menurut kamu plan ini kan besar. Terus kamu kalau tanya istri kamu, kalau di project, jawaban istri kamu apa? Dia bisa khawatir. Pasti nolak. Betul kan? Sama dengan ini. Kamu pulang, ngomong, aku tak mau teman saya dimarah istri. Tak mau, nanti kalian berantem yang gara-gara ini. Tak mau. Jadi mending kita selesaikan kita saja. Ini sama kayak project. Betul apa Bapak Ibu? Jadi sudah pulang, tak betul punya. Kita sudah hari-hari Bapak Ibu. Hal seperti ini sudah kayak tadi makan pisang goreng sama tempe, kadang-kadang tahu kasih cabai aja sedikit. Betul kan? Dan setelah dia bilang dia mau pulang, tanya istri dulu, penolakan apa lagi Bapak Ibu? Yang lain? Dia tak bisa ngomong. Oh, saya dulu sering ketemu, dia bilang, Win, kita beda. Kamu ngomong, burung pun turun. Bisa dulu ngomong. Kamu dari dulu kecil sudah jago ngomong, wah paling bawel itu kamu lah. Saya bilang, terus kenapa? Dia bilang, kita beda. Aku gak bisa kayak kamu gitu, aku introvert katanya. Awal-awal datang Jakarta, saya tidak ngerti apa itu introvert Bapak Ibu. Saya tanya teman saya, coba, apa itu introvert? Dia ketawa. Kamu nggak tahu ya? Orang Tanjung Batu nggak ngomong introvert. Batam juga ada introvert saya bilang. Jakarta aja ngomong introvert. Apa itu introvert? Dia bilang, oh, orang yang tidak bisa membuka diri katanya. Kamu jangan main-main, kamu jangan bercanda bro. Kalau kamu nggak buka diri, kamu nggak keluar dari rumah ketemu saya. Kamu nggak akan kerja di kantor juga. Kamu tidak akan keluar dari rumah kamu. Kalau kamu introvert yang benar-benar. Itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Dan kalau mau kasih teman-teman kita yang introvert kata dia untuk gabung, simple aja. Yang saya pernah closing di sini Bapak Ibu. Sabtu kemarin saya ada closing. Saya ada bilang sama teman-teman, kenapa kita boleh join Freeway? Kenapa banyak latar belakang yang mungkin pendidikannya beda-beda, kemampuannya beda-beda, tapi baju putihnya hampir sama semua. Pak Suryanto background beda, Pak Kacarun beda, Paulus beda, semua beda. Apakah semua bisa ngomong awalnya? Ngomong sih bisa, tapi nggak lancar. Kalau nggak dia isyarat. Di Pekanbaru Diamond Trista pakai gini-gini punya. Ada satu tukang bengkel di Pekanbaru. Dulu saya ke Pekanbaru, saya melihat dia sharing sama orang Bapak Ibu. Dia pakai tujuh foto gini-gini. Diamond Trista, omset 1M, bisu dia. Sekarang sudah tak tahu sibuk kemana, hilang orang itu. Bisu pun Diamond Trista. Di situ saya kena hantaman karena saya one star. Dan waktu itu saya fight, susah. Dia ingat dia lagi saya fight Trista. Saya cuma pikir,
Bisu pun bisa, saya tak bisa. Terus saya buntutin dia, Bapak Ibu, di Pekanbaru saya lihat. Dia ngapain? Dia ngopi sama temannya, seperti dia tidak jalan freeway. Dia kasih tunjuk foto-foto leader dia. Before and after. Dan dia bilang, 7 makan malam. Saya jemput kamu. Orangnya datang, leadernya bisa ngomong nggak? Bisa. Bisa kan? Dan dia duduk situ senyum-senyum aja. Itulah fungsinya daripada tim Bapak Ibu. Itu yang saya bilang, kita nggak bisa ngomong nggak apa-apa, karena yang di sini sudah profesional. Kayak kemarin yang MC Bu Elsa, Sabtu kemarin. Dan yang marketing plan ada Pak Henry. Dan yang ngomong sistem ada Bu Edi. Semua bisa ngomong punya. Dan tugas kita cuma bawa teman, suruh orang lain ngomong. Kira-kira cocok nggak untuk kamu yang tak bisa ngomong? Cocok. Ya sudah. Selesai. Kita bukan mau berdebat untuk siapa menang, siapa kalah, tapi mengisi kelemahan dia. Kita mengisi. Dan tak bisa ngomong, apa lagi? Apa lagi Bapak Ibu? Pak Henry bisa ngomong nggak sih dulu? Bisa. Oh, atau dia bilang passion. Di Jakarta saya paling muak dengan passion. Paling muak saya Bapak Ibu. Ini kita boleh ngomong jujur kan? Passion. Saya di dalam mindset saya Bapak Ibu, saya sendiri cuma saya pikir. Di dunia ini yang sukses karena passion dia ada berapa orang? Dia sukses karena passion dia. Saya tanya Bapak Ibu, Muhammad Ali, dia punya passion tinju? Tidak ada. Dan Mike Tyson ada passion tinju nggak? Nggak ada. Dia adalah petinju di tepi jalan, suka buat resep, dilihat sama pelatih, diambil, dilatih, baru dia number one. Itu Mike Tyson. Berarti apa Bapak Ibu? Bukan passion dia. Tapi ada seseorang yang membawa dia masuk ke tempat yang benar Bapak Ibu. Betul nggak? Saya tanya Bapak Ibu, di Indonesia ada siapa yang passion lalu dia sukses juga? Passion punya, kita pikir. Ada nggak? Bapak Ibu tanya saya passion nggak anyway? Gini, capek Bapak Ibu. Passion saya itu shopping, beli mobil, beli jam, jalan-jalan, dan beli tas untuk istri, itu passion saya. Dan apa lagi? Nah, itu passion saya Bapak Ibu. Passion. Berarti kan passion itu adalah sesuatu yang kita tukarkan dengan uang Bapak Ibu. Ya. Betul nggak? Betul. Setuju nggak kalau saya ngomong seperti itu? Ya. Hah? Setuju. Dan kalau bilang passion sama bakat itu beda loh Bapak Ibu. Bakat sama passion itu beda loh. Kalau bakat, ada yang sukses Bapak Ibu. Ada. Kalau orang yang bakat, dia sudah tak cari uang punya, dia memang kejar terus yang dia suka itu Bapak Ibu. Sampai akhirnya uang yang datang sendiri. Setuju nggak kalau saya bilang seperti itu Bapak Ibu? Walaupun dia berbakat, tapi dia tidak masuk ke dalam satu tempat yang benar sesuai bakat dia, hancur juga. Yes. Setuju nggak? Jadi saya mau Bapak Ibu, lupakan yang masalah passion dulu. Karena masih ada tim, kasih tahu saya, kita passion. Gini. Cuma senyum aja Bapak Ibu. Karena setelah saya baca-baca, passion itu adalah sebuah jebakan Bapak Ibu. Jebakan untuk orang tetap stay menjadi seorang karyawan. Dan tetap merasa nyaman, tetap merasa pasti. Kalau saya dulu adalah karyawan, saya nggak pernah rasa nyaman, saya nggak pernah rasa pasti. Kenapa? Karena nggak pernah cukup. Mungkin ya karena sifat saya itu serakah mungkin ya, atau ambisinya besar. Jadi bagi saya, teman-teman kalau bilang jadi karyawan pasti nyaman, menurut saya memang income-nya pasti. Betul, kita harus sama-sama setuju. Tapi pengeluarannya tak pasti. Betul nggak? Jadi menurut saya, kalau pengeluarannya tidak pasti, itu sudah tak nyaman. Dan kita balik passion. Teman bilang ada passion di Freeway,
Saya tidak akan bantah dia bilang tidak ada passion. Dan saya akan tanya, oh Dan, passion kamu di mana? Passion kamu di mana? Dia jawab apa dulu? Jangan cuma ngomong saja. Pernah nggak Bapak itu tanya teman kita, kamu passionnya di mana? Atau langsung terima aja? Dia tak passion. Biasanya saya tanya Bapak Ibu. Saya tanya, passion di mana? Kalau dia bilang passionnya yang tidak sama dengan yang dikerja hari ini, mati dia. Contoh dia bilang saya passion di IT, coding, segala macam. Betul Bapak Ibu? Dan dia sekarang bekerja sebagai sales marketing. Terus saya tanya, kapan kamu pindah divisi? Kamu tak ada pikir mau pindah divisi ya? Yang sesuai dengan IT, kamu kan kuat di IT. Dia jawab apa? Susah loh gini-gini. Tapi kenapa kamu masih terusin bro? Nanti kamu habis waktu banyak loh. Passion kamu nanti hilang. Jadi sakit hati aja sudah. Saya tak bisa closing pun, saya akan buat teman ini pulang mikir. Itu juga closing mindset Bapak Ibu. Memang orang ini mungkin belum bayar, belum join. Tapi mindset dia sama kunci Bapak Ibu. Supaya setiap kali dia ketemu saya, dia ada rasa dia berkembang Bapak Ibu. Kalau orang yang tepat, kalau orang yang tidak tepat dia tak mau ketemu saya lagi. Dia capek ketemu yang stres katanya. Hari-hari berat betul yang dia bahas. Betul nggak? Jadi kalau biar passion suka tak suka, banyak yang seperti itu yang saya cerita. Saya akan tanya, jadi kamu sekarang suka di mana, segala macam. Dan saya akan cerita saya. Kalau saya passionnya, saya juga ada passion sebenarnya Bapak Ibu. Yang memang saya tak suka juga sebenarnya passion itu. Saya hobi musik, hobi saya. Hobi musik, mau jadi musisi. Cita-cita saya mau pegang ini, mau gini-gini. Mau kayak Beethoven, mau kayak Erwin Gutawa gitu. Nah itu cita-cita saya. Itu cita-cita saya. Makanya saya bisa banyak alat musik. Belajar semua dari YouTube. Sampai sekarang. Masih belajar juga. Bapak Ibu, kita nih punya waktu untuk main musik lagi kan? Punya. Masih main juga. Dan kemarin kita ke Vietnam kemana ada lihat satu alat musik bulan, terus tiup-tiup dia bisa bunyi, langsung saya beli tuh. Pulang tiup-tiup, istri saya malam-malam berisik aja kamu dia bilang. Nah itulah hobi kita Bapak Ibu. Terus saya baru sadar, rupanya hobi saya itu butuh dana yang sangat besar. Dan saya harus cari tempat yang bisa saya kumpulkan dana lebih cepat untuk mendapatkan hobi saya. Dan saya lihat mereka di sini 3-4 tahun sudah ada hasil. Jadi saya coba. Dia tak merusak passion orang, tapi memberikan solusi Bapak Ibu. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Setuju tidak? Setuju. Apa sudah tidur? Atau mau gantian? Dan apa lagi? Coba kita sharing. Apa lagi? Kita bilang, tadi apa? Tak suka. Ada istri dulu, ada waktu, ada uang. MLM no katanya. MLM tidak. Biasanya kalau saya tanya juga Bapak Ibu, oh kamu pernah jalankan MLM ya? Dan apa yang terjadi? Sharing dong, biar aku bisa antisipasi. Jadi cerita dulu. Kita selalu jadi orang yang dengar dulu Bapak Ibu. Jangan dulu sama orang, kita ngomong aja terus. Dan orang mau ngomong tak ada kesempatan. Terus berarti kan bukan mencari partner, berarti Bapak lagi menggurui orang. Kan tak bagus kan? Kita ajak orang ngopi, otomatis harus dia ngomong, kita ngomong, dia ngomong, kita ngomong. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau ajak orang ngopi hanya mau kita ngomong aja, Bapak Ibu bagusnya ke gereja. Ngaku dosa. Masuk ke situ ngomong aja terus. Tak ada balikan punya. Betul nggak? Jadi kadang-kadang saya lihat teman-teman kita ngobrol sama orang, dia ngomong terus. Kapan dia stop ya? Kasihan teman dia. Kadang-kadang saya bisa, dia diam. Dia temannya ngomong. Dia ngomong. Saya tanya, kamu pernah jalankan MLM? Dan apa yang terjadi? Dan kenapa stop?
Saya mau dengar dulu dia punya masalah apa. Oh, otomatis masalah yang dia hadapi, kita bisa membuat satu perbandingan. Dengan selama kita join Riway, itu ada terjadi kan? Kalau misalnya tidak terjadi, juga jangan langsung bilang sama dia, wah sini beda bro, sini gini. Apa bedanya kalau ngomong gitu? Betul nggak Bapak Ibu? Pas dia bilang gini, saya akan langsung ngobrol sama dia. Wah, gini ya. Saya coba lihat dulu. Dan apa yang buat kamu stop? Dan alasan apa kamu tak mau lanjut lagi? Yang ngomong lagi gini. Ataupun yang jawab tak pernah, cuma teman saya itu, saudara saya ini gagal semua katanya. Betul nggak? Kadang-kadang saya suka bercanda. Saya bilang sama teman saya, sorry ya bro, wajar lah. Karena saudara kamu belum ketemu saya. Dia nak kerja sama dengan saya, sama orang lain. Ya, hasilnya gitu lah. Coba sama saya. Sama bercanda. Tapi kadang-kadang teman-teman ada yang dengar, emang kalau sama kamu berapa katanya? Ada yang nanya gitu. Wah, dia kalau nanya gitu, saya paling senang. Saya akan bilang, contoh lah, hari ini kamu beli saham. Kenapa kamu beli saham mau sama blue chip? Kenapa beli saham lebih pilih blue chip? Terbukti dan aman. Konsistensinya. Betul? Nah, saya bersyukur. Saya di Riway 6 tahun. Gak ada kerjaan lain. Fokus satu ini. Nah, hari ini lumayan kita punya perkembangan. Dan menurut saya, kalau kamu cari partner, mungkin kamu harus cari saya. Kita mau cari partner yang konsisten. Nah, itu modal saya. Karena dia balik ke modal. Kita kemarin ada bahas modal. Balik ke modal. Kalau teman saya bilang yang tadi itu, MLM segala macam, saya tidak akan berdebat sama dia, Riway ini bukan MLM. Nggak akan, Bapak Ibu. Karena saya tahu perdebatan itu akan menghasilkan bukan kemusuhan, tapi ya perdebatan. Dan tidak menghasilkan dealing. Tujuan saya kan mau deal, mau cari partner. Bukan mau debat menang dan kalah. Anggaplah Bapak Ibu debatnya menang, tapi dia nggak join. Menang nggak? Anggap Bapak Ibu kalah di debat, tapi dia join. Menang nggak? Pilih mana? Mending kalah aja. Saya mending kalah debat sama orang, tapi saya closing. Kira-kira sampai di sini Bapak Ibu sudah ngantuk loh. Nah, saya lagi latih diri supaya kalau bisa tarik tidur. Kalau bisa tidur pun nggak apa-apa. Supaya saya lain kali bisa lebih baik lagi. Lain kali saya fokus untuk dia. Ngomong sampai dia tak tidur. Kalau dia tak tidur, artinya saya sukses Bapak Ibu. Betul kan? Nah, itu yang selalu saya setiap kali di sini di atas, saya selalu perhatikan setiap kepala Bapak Ibu. Setiap kepala. Untuk apa? Saya kalau lihat ada dulu kalau ngomong banyak orang tidur. Dan kita latih terus. Oh, harus apa, harus gimana. Dan kadang-kadang kapan dia kuat, kapan dia kecil. Sebab orang ini agak kaget. Dan kalau dia sampai tepuk tangan, saya berhasil. Betul kan? Nah, itulah menurut saya latihan-latihan yang untuk kita buka market. Jadi kita balik lagi. Tadi kita sudah bahas MLM ke MLM. Menurut saya Bapak Ibu, sekarang kalau orang tanya MLM atau tidak, kita nggak usah takut kalau bilang kita MLM juga. Kenapa? Karena tidak ada MLM yang ada Rolls Royce Bapak Ibu. Tidak ada. Tidak ada MLM yang 1 tahun bikin acara 16 kali. Tidak ada MLM yang sebulan punya acara 80. Tidak ada MLM yang produknya cuma 2. Betul kan? Dan tidak ada MLM yang menurut saya bisa seumur hidup dan otomatis diwariskan. Yang saya tahu, mungkin sekarang sudah mulai muncul banyak. Dan yang saya tahu, tidak ada MLM yang 15 tahun tidak naik harga. Itu bisnis yang saya ada. Jadi kira-kira kepedean kita ini yang meyakinkan orang atau perdebatan kita yang meyakinkan orang? Kepedean kita. Kita punya percaya diri, itu yang bisa menang Bapak Ibu. Dan kalau bilang MLM atau tidak,
Tadi siang saya baru ada duduk sama sekumpulan senior yang sudah menjelang pensiun. Sebenarnya mereka sudah pensiun. Terus mereka lihat saya pakai gini, dia bilang, oh kamu dari perusahaan asing mana? Saya bilang dari Singapura. Dia bilang, oh Singapura. Saya udah ngomong panjang lebar. Daripada dia tanya saya, atau daripada tim saya yang ngomong putir, mending saya ngomong duluan. Kalau dia ngomong selesai. Betul nggak? Udah ngomong sampai, wah luar biasa bisnis ini. Terus partner saya, misalnya nih, dia langsung bilang, itu produknya putir, bagus. Selesai ya. Dan saya langsung bilang sama dia, mereka, Pak, Bapak semua tahu stem cell? Ada yang sudah suntik belum? Oh, saya sudah suntik katanya. Baru bulan lalu, suami istri, 250 juta kali 2. Domba punya, saya suntik domba punya. Sudah ada satu tahun stem cell. Stem cell. Sudah banyak yang tahu. Ini Bapak tahu nggak? Sekarang tak usah suntik lagi, minum pun ada. Minumnya, itu yang saya pegang. Dan saya pegang ini sudah kurang lebih 6 tahun. Kalau perusahaan kami pegang sudah 15 tahun. Kalau saya ngomong, Bapak, menurut Bapak mungkin semua sudah tahu juga. Bapak pernah dengar putir nggak? Wah tahu, oh putir itu stem cell katanya. Jadi atas kita punya percaya diri yang menutup semua negatif itu Bapak Ibu. Tadi 1 lawan 11. Kita tadi lagi latih diri. 1 lawan 11, hancur saya Bapak Ibu. Sini wow, situ wow. Pak saya gini sudah. Tak hantam. 1 lawan 11. Pas mau selesai, ada 4 orang datang minum, telepon kamu berapa? Langsung Pak Nasir ini. Boleh juga ya katanya. Dan kita ngomong sampai sudah kayak bisnis kita ini, kalau kamu nggak join kamu rugi. Tadi bahas 2 jam. Wow. Apa yang kita bahas tadi Bapak Ibu? Kan mereka sudah keluarin uang. Itu MLM kan? Dan cerita. Saya tak mau jawab pada saat dia tanya itu MLM atau tidak. Saya nggak mau langsung jawab. Saya alih ke topik lain dulu, bahas riwayatnya besar dulu. Angkat riwayatnya besar dulu. Baru saya bilang, dia bisa besar karena dia MLM. Bapak tahu nggak? Keuntungan dia MLM apa Pak? Nah 12 negara karyawan tak sampai 350 orang. Dia langsung ke saya, 12 negara karyawan tidak sampai 350 orang. Riwayat kan? Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Tapi Bapak tahu nggak? Karena dia MLM, biaya promosi segitu banyak dia tak usah keluarin Pak. Karena dia MLM. Dia nggak usah bayar iklan banyak-banyak Pak. Nggak ada artis dia sewa. Tapi dana itu dia invest ke acara Pak. Bapak tahu acara yang dia buat kayak gini Pak? Sebesar. Wah, video riwayat kan bagus-bagus semua Bapak Ibu. Bagus nggak video riwayat? Ya, bagus. Dan Bapak Ibu pernah dulu sama orang kasih orang nonton nggak? Itu berapa puluh ratus miliar lewat gitu aja. Betul nggak? Jadi besarnya Riway dulu, baru saya bilang, inilah tujuan saya Pak. Saya masih muda, 31. Ngomong hebat? Tidak, Bapak lebih hebat. Ngomong pengalaman? Tidak, Bapak pengalaman lebih banyak. Yang saya ada cuma satu Pak, saya punya sistem yang bisa bekerja sama dengan relasi Bapak yang ada. Karena itu kekurangan saya. Saya nggak punya relasi. Relasi saya tidak seluas Bapak-Bapak. Jadi saya bikin sistem ini untuk menampung seluruh relasi dari teman-teman saya. Kita untuk menciptakan sesuatu yang besar. Oh, itu jalan. Jadi pembagiannya gimana? Tergantung Pak. Dari company sih kasih kita 65%. 65. Jadi menurut Bapak Ibu, MLM ada masalah? Enggak. Ada nggak? Enggak. Saya sama sekali tidak ada rasa ada masalah Bapak Ibu. Tidak ada rasa. Dia lihat saya pakai gini, mau saya bilang MLM itu sudah tak apa. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Dulu saya pikir dasi harus mahal. Tapi sekali lihat dokter lihat dasi tak harus mahal. Tapi tetap aja suka dia mahal.
Kenapa? Karena tak pede. Kita bisa membeli hal-hal yang mahal di diri kita. Artinya saya lagi revisi diri sendiri, Bro. Kita mau membungkus diri kita sampai branded semua. Artinya kita lack of self confidence. Betul? Betul kan? Jadi kalau Bapak Ibu masih lack of self confidence, bisa bahasa Inggris sekarang saya Bapak Ibu. Jangan main. Itu benar, lack of self confidence. Wah, tepuk tangan dulu untuk saya. Dan kumpulin. Tapi enak rasanya. Dan bagi kita yang masih kekurangan itu, buatlah diri sendiri, kasih brand. Kasih brand. Lama-lama brand ini akan masuk ke mindset Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu otomatis self confidence-nya naik. Dia otomatis punya. Betul? Contoh paling simpel, saya dulu karyawan, jam tangan apa ya? Casio, Citizen itu. Dan saya dapat bonus pertama di bank. Saya beli Tommy Hilfiger punya, yang 2 juta lebih. Saya pakai, sudah saya paling kaya di kantor. Rasanya itu beda. Jadi saya langsung pikir, wah dengan uang 2,5 juta bisa membeli saya punya self confidence. Ini murah. Ini murah. Jadi itu salah satu cara yang membuat saya bisa percaya diri juga, Bapak Ibu. Tapi setelah makin lama di Reway, saya makin paham Reway, percaya diri saya sudah agak-agak lebih sekarang. Agak-agak lebih. Kenapa? Karena pada saat kita duduk sama orang, teman-teman kita pengusaha juga, kita pernah pikir nggak Bapak Ibu? Kalau omset kita tim sudah mencapai 400 M 1 tahun, berarti omset ini besar nggak? Besar nggak? Atas kerjasama kita sendiri kan? Betul nggak? Dan teman-teman kita sudah sampai 400 belum bisnisnya? Mungkin belum. Berarti siapa lebih besar? Artinya siapa yang ngajak siapa yang beruntung. Kita harus punya mindset seperti itu dulu Bapak Ibu. Tapi bukan sombong. Sekali lagi ya, bukan sombong Bapak Ibu. Kata Pak Doni lagak aja, bukan lagak juga. Jadi kayak hanya untuk memposisikan diri kita bahwa MLM itu sebenarnya tidak salah. Karena dia MLM lah, saya bisa gabung. Kalau Reway konvensional, butir hanya bisa jual di rumah sakit, hanya pengusaha konglomerat aja yang dapat untung dari ini lagi, Bapak Ibu. Kami ini sudah tak di sini, Bapak Ibu. Justru karena dia MLM, wah hidup saya dapat berubah. Saya lagi pikir, kalau dia ke MLM, bos bisa saja ke Indonesia, ketemu sama RS Medica, ketemu sama siapa, duduk ngomong, saya punya barang ini, kalian mau jadi distributornya nggak? Kalau mau bang garansi segini, kalian jual. Sudah butir bisa beredar. Ataupun konsensus bisa beredar. Kalau dia konvensional, kita punya kesempatan. Dan orang tua saya bisa sehat nggak? Belum tentu. Karena hanya dijual di tempat tertentu. Mungkin nggak sampai ke telinga saya yang kalangan bawah. Betul Bapak Ibu? Jadi saya bersyukur atas Reway yang ada. Kita tepuk tangan dulu. Kadang kita ngomong sampai macam dewa sudah. Betul lah Bapak Ibu? Inilah bukan karena kita hebat ngomong, bukan. Karena kita memahami dan kita merasakan. Baru dia keluar semua. Dan setelah MLM apa lagi Bapak Ibu? Nah, tunggu kamu ada hasil dulu. Baru nanti kita ngobrol. Wah, bahasa itu sudah makanan sehari-hari. Sampai sekarang pun teman saya masih ngomong apa tau gak Bapak Ibu? Sekarang nih, saya ketemu, dia bilang, Bin, saya dulu sudah pikir kamu pasti boleh. Kamu hari ini kayak gini, kami bangga. Jadi dulu kamu udah pikir gitu. Oke, ya kan? Waktu kerja kamu sudah beda sama yang lain. Dulu waktu kita ngomong sama dia, bisa ya Win, ini nanti sebentar lagi hilang katanya. Dan sekarang dia bilang gitu. Terus saya tanya ke teman saya, bro kamu ingat 5 tahun lalu kamu bilang sama saya, tunggu ada hasil kamu gabung. Ingat? Ada ya saya ngomong gitu ya? Ada. Nah, karena kata-kata kamu itulah memotivasi saya.
jadi saya hari ini. Dan saya mau terima kasih sama kamu, makanya kita makan. Dan kalau sekarang keadaan bisnis kamu lagi kurang, kamu boleh lihat punya saya seperti apa. Boleh, kita bahas. Wah, saya nggak cocok apa lagi itu. Betul kan? Ada putar-putar di situ aja, saya nggak bohong Bapak Ibu. Bisnis ini penolakannya hanya putar-putar di situ. Cuma semua ini saya simpulkan menjadi satu pertanyaan saja. Mau pakai bahasa Inggris atau Indonesia teman-teman? Pakai bahasa Indonesia aja ya. Satu kalimat ini yang sekarang saya pakai untuk closing. Dan tadi berhasil. Tadi. Tapi orang tuh belum store ya. Jadi dia tak store lagi. Bagaimana? Tadi sekali makan. Seluruh saya. Nah kita lihat Bapak Ibu. Ada keluar uang dulu baru mau cepat-cepat closing dia. Beda sama yang tak keluar uang. Dia tak closing pun tak apa. Nah itulah manusia Bapak Ibu. Balik lagi, teknik closing juga. Satu kalimat ini adalah, pada saat dia bilang sama saya, rata-rata sebenarnya penolakan yang paling halus yang setiap hari kita alami, Bapak itu tadi tidak ngomong. Nanti saya kabarin kamu. Itu penolakan yang paling halus sebenarnya. Terus Bapak Ibu biasanya jawab apa? Oke, nggak apa-apa. Betul kan? Pikir dia sudah mau join. Bapak Ibu yang pikir. Bukan otak dia. Padahal dia lagi nolak. Betul kan? Nanti saya kabarin kamu. Oh, kata itu keluar. Dan Bapak Ibu senang. Bayar bill. Pulang. Besok telepon tak angkat. Marah-marah. Kenapa kita bisa bahas yang seperti itu? Karena saya seperti itu Bapak Ibu. Aus malam saya tak bayar. Saya pikir. Wais. Orangnya kok kayak gitu, nanti kabarin, terus hilang kabar, di ghosting, bahasa Jakarta ghosting. Kita kan adaptasi dengan lingkungan, betul nggak Pak? Dan gara-gara ghosting di ghosting saya lupa. Dan dia bilang nanti saya kabarin kamu. Saya langsung jawab sekarang. Saya bilang, Pak, saya di bidang ini sudah 6 tahun dan bahasa Bapak tadi udah hari-hari saya dengar, sudah biasa. Sebenarnya Bapak nggak enak nolak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Terus terang aja, ini bisnis to bisnis Pak. Karena bahasa itu sudah 6 tahun saya dengar Pak, sudah biasa. Saya respect Bapak bisa ngomong gitu karena Bapak nggak enak aja sama kita. Biasa-biasa. Langsung direct aja Bapak Ibu. Dan setelah itu saya bilang sama dia, dan kira-kira apa yang membuat sesuatu yang bisa kita kerjasama? Apa yang akan membuat kita kerjasama? Saya langsung tanya tuh, apa yang membuat sehingga kita bisa deal kita bisa kerjasama? Yang tadi dia bilang nanti kabarin dulu, saya sambung lagi dengan ini. Dan dia pasti diam Bapak Ibu. Dia diam. Nanti nanti saya kabarin. Saya tanya lagi, Pak, apa karena angka? Atau karena konsep saya Bapak belum terima? Atau apa yang saya jelasin Bapak belum terima? Saya tanya lagi. Bisnis to bisnis kan? Betul nggak? Ya. Bapak Ibu pernah kayak gitu kan? Ya. Atau langsung terima sesuai nasib? Inilah memang takdir saya Pak. Gampang closing Pak. Orangnya susah Pak. Padahal kita sendiri yang kurang berani dorong. Betul nggak? Dia bisa aja tanya. Dia bilang, ya. Dia biasa aja akan jawab. Tadi Bapak itu jawab. Iya. Karena ini baru, saya harus pertimbangkan dulu. Dia langsung jawab. Pertimbangkan itu kata-kata tolak juga. Betul kan? Ya. Saya tanya lagi. Bagian mana yang Bapak pertimbangkan? Bisnis to bisnis. Bagaimana Pak? Kalau tidak bisa apa-apa Pak. Kita orang lapangan Bapak. Ya kan? Ini nggak apa-apa. Saya juga nggak mau terlalu paksa. Tadi saya kasih Bapak itu stem cell. Ini nanti Bapak taruh di meja Bapak. Bapak boleh sambil baca.
sambil baca. Dan pada saat Bapak kepikiran hal seperti ini, mungkin nggak Pak, saya yang Bapak ingat. Jelas, saya bilang sama Bapak itu, pada saat Bapak kepikiran hal seperti ini, saya orang pertama Bapak ingat. Ini kartu nama saya. Elegan, sedap, Wow. enak, Yes. enak Bapak Ibu, Ya. enak lah. Enak. Saya tadi baru coba, dan dia langsung bilang sama saya, oke. Terus dia bilang sama Pak saya, dia bilang, mulai. Agak maksa sudah. Kenapa Bapak Ibu? Karena mobil-mobil kan? Betul kan? Mobil itu DP 1,5 miliar. Jadi saya lagi cari pairing banyak dulu. Dan tiap hari ketemu orang sekarang, tapi sekarang closing Bapak Ibu. Sekarang mungkin tim saya ada sedikit yang mungkin agak marah sudah sama saya. Kadang-kadang cuma tanya, yang itu sudah store belum? Yang ini sudah store belum? Mulai nanya hal seperti itu. Kenapa? Kenapa? Karena ada target. Bayangin kalau tak ada gol. Saya sudah lama tak ada gol besar. Saya merasa cukup. Begitu ada gol besar, gila sudah. Ketemu partner sekarang tak ada bahas yang AAU lagi. Datang tuh ada apa masalah kita selesaikan. Masalah kita selesaikan. Apa lagi? Nah, sekarang ngobrol telepon pun tak bisa lama-lama Bapak Ibu. Apa lagi? Oke, langsung next yang lain lagi. Next yang lain. Kenapa? Kenapa satu gol besar harus beli? Lamborghini Gallardo. Menurut Bapak Ibu itu mobil atau bis? Bis bahasa Inggris, bukan bus. BEAST. Bis. Ada. Kita lagi belajar bahasa Inggris. Dan ada satu gol besar sehingga apapun yang muncul di otak ini mulai ada Bapak Ibu. Bagaimana mau closing dan yang tadi saya cerita, nanya terus, itulah kemauan untuk closing itu Bapak Ibu, teknik yang sebenarnya. Bisnis sama bisnis, ada apa yang nggak jelas kita tanya, ada apa yang nggak jelas kita jelaskan. Bisnis to bisnis. Untuk apa malu-malu segan-segan? Kita bukan mau pinjam duit sama orang, kita nggak minta tolong, tapi kita akan bahas satu kerjasama untuk jangka panjang. Pada saat dia masuk kita tanggung jawab. Kita ada sistem yang bisa backup dia. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi Bapak Ibu jangan harap sekali ketemu closing. Itu hanya upaya kita menunjukkan bahwa kita adalah seorang entrepreneur Bapak Ibu. Untuk closing minimum 3, 4, 5 kali. Minimum Bapak Ibu. Makanya saya tinggalin itu buku supaya ada pertemuan kedua. Nanti alasan saya ke Bapak itu simpel lagi, Pak kemarin rupanya saya sebulan rumah tak ada lagi. Kata Bapak di mana? Saya mau beli kata Bapak ambil boleh? Boleh datang aja. Pak situ ada tempat makan apa? Sekaligus saya makan siang Pak. Bapak boleh kita makan siang bareng sekalian. Saya mau lihat sana ambil buku. Ketemu lagi. Semua sudah di-set Bapak Ibu. Jadi bukan tidak bisa follow up, tapi kita yang tidak meninggalkan jejak untuk follow up. Betul kan? Betul kan? Karena saya kadang-kadang lihat tim, dia lagi sharing, habis sharing, bubar gitu aja. Wow, ini tim saya duit banyak, kasih makan terus, bubar gitu aja. Ada next step. Kadang-kadang saya akan buat next meetingnya sama orang ini juga sama. Saya akan bilang, pada saat acara ataupun pertemuan belum selesai, mau selesai, saya bilang, Pak, 3 hari lagi saya ada datang sini. Kita akan bahas next plan Bapak apa. Saya pulang, saya pikirkan dulu plan yang mana cocok untuk Bapak. Dan 3 hari lagi saya akan mampir sini. Saya yang putuskan, bukan tanya dia kapan ada waktu. Kita di PHP sebenarnya adalah diri sendiri, PHP diri sendiri. Betul. Jadi itu yang mungkin setelah LTS di Bogor kemarin sampai hari ini yang saya lagi buat 8 tahap, betul kan? 8 tahap.
Nah sekarang setiap OBP saya paksa diri saya harus ada 1 sampai 2 jam minimum. Kenapa? Karena kita mau ngomong di panggung bagaimana undang orang, dan harus ada orang dong yang kita undang. Betul nggak? Dan target saya sekarang ada setiap OBP saya punya 1 jaringan baru. Bapak Ibu tinggal lihat OBP ada di berapa tempat. Nah, 1 tempat ada 1 jaringan, Bapak Ibu berapa jaringan? Pernah kebayang gitu nggak? Pernah nggak? Pernah. Semalam saya ada sharing sama dia. Ya, saya numpang kamu punya 1 jaringan. Oh, oke Pak. Dan saya besok ke Pak Martina, saya juga mau numpang 1 jaringan di sana. Paling tidak setiap OBP kita punya tim ada 1 di sana, yang konsisten di sana. Itu baru namanya kita menggunakan fasilitas tim dengan maksimal. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Itu kan kita sharing sama orang. Pak, Bapak bisnis kita ada berapa sistem, berapa acara. Tapi kita sendiri tidak menaruh SDM kita di sana. Rugi nggak kita? Rugi. Tim sudah buat banyak, fungsinya untuk Bapak Ibu taruh SDM di sana. Kalau kita ada 10 tempat OBP, selamat Bapak Ibu, 10 jaringan. Setiap bulan kalau 1 aja jaringan closing 1 paket, Bapak Ibu terima 100 juta. 10 jaringan. 1 jaringan 1 paket itu 100 juta. Bapak Ibu pernah hitung nggak sih? Nggak pernah hitung ya? Kenapa? Ini bisnis kita sendiri. 10 jaringan, setiap jaringan closing 1 paket, setiap bulan itu 100 juta. Kalau dia 1 star, Bapak Ibu terima 700 juta. Kalau dia 2 star, Bapak Ibu terima 1,5 miliar. Itu angka real atau tidak real? Real. Payout kita setiap hari. Dan di sini juga sekaligus teknik closing sebenarnya sudah selesai Bapak Ibu. Lama saya ngomong. Gila. Ini masih ada 2 jam lagi Pak. Bapak Ibu oke nggak? Oke. Serius ya? Serius. Jangan kapok ya. Minggu depan datang lagi tolong. Siap. Datang urusan kalian. Teknik closing tadi kita close. Kita sudah selesai.